Halo, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu semua, Selamat audiens pagi. Jababeka Industrial Estate. Kembali kita berjumpa lagi dalam acara Jababeka Industrial Talk Show. Pagi ini kita akan ditemani oleh tiga ibu yang amazing this woman. Jadi memang kita akan mendengarkan sharing dari ibu-ibu ini, bagaimana kita melewati tahun 2020 itu, yang pasti semua kita sama-sama mengalami suatu keadaan yang cukup berat ya. Tapi tak terasa, ternyata kita sudah setahun loh. Kita melewati semua ini dan kita sekarang sudah di awal tahun 2021. Jadi mungkin nanti kita akan bersama-sama sharing mengenai pengalaman dari ibu-ibu ini yang akan saya perkenalkan. Yang pertama, Ibu Imelda Laibahas, Director of PT Lautan Jayakumala. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Ibu-ibu. Apa kabar? Baik, saya baik sekali. Terima kasih. Ya. Yang kedua, saya kenalkan Ibu Indrawati Taurus, President Director of PT Etika Industri Farmasi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Ibu-ibu. Ya. Pagi semua. Salam sehat semuanya, Bu. Salam sehat. Yang ketiga, saya perkenalkan Ibu Shannon Prita, Managing Director of Cemarom Indonesia. Selamat pagi juga, Bu Shannon. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi semuanya, Bu ya. Selamat pagi, Ibu-ibu Kita, ya. saya sebenarnya pribadi, Bu, sangat terinspire loh sama ibu-ibu semua ini. Jadi bagaimana, saya kan sudah teman baik juga sama Ibu Melda, sama Ibu Indra, sama Ibu Shannon, udah cukup lama juga. Jadi bagaimana saya meng-create live webinar ini, Bu. Ada satu sisi ya, Bu, ya, yang saya sangat, mungkin teman-teman semua dari audiens JLBK juga pengen dengar, Bu. Bagaimana kita melewati tahun 2020 ini, ya kemarin itu dan sekarang kita 2021, kalau kita dengar kan, Bu, ya, dari beberapa customer yang saya juga sudah interview ya, Bu ya. Mereka sudah mulai optimis, terutama untuk semester 1 tahun 2021. Dan kita berharap juga tetap semester 1 ini bisa lebih baik ya, walaupun tidak seperti tahun 2019. Oke, mungkin kita langsung dengarkan dulu yang pertama dari Ibu Imelda nih. Boleh sharing experience-nya tahun 2020 seperti apa, bagaimana Ibu yang hampir setahun ini di Singapura, boleh sharing, bisa mengontrol gitu loh, Bu. Bisnisnya, walaupun dari Singapura ya. Jadi mungkin itu suatu yang pengalaman yang menarik juga, Bu Imelda. Mungkin silakan saya, Ibu bisa sharing. Berawal dari warehouse pertama kami di daerah Marunda, Cilincing. Mungkin pada waktu itu boleh dibilang kami sebagai pioneer ya, waktu itu belum ada yang namanya logistik bisnis. Lokasi kami sekitar 4 km dari Pelabuhan Tanjung, dengan waktu itu luasan sekitar 6 hektar. Jadi setelah waktu berjalan, main operation kami bertambah di beberapa lokasi dan salah satu lokasi utama kami saat ini adalah di Cibitung, tepatnya di kilometer 22 di sisi tol Jakarta Cikampek yang sekarang di atasnya sudah dibangun elevated toll road itu, Pak. Kami ada sekitar saat ini mungkin daerah sana sekitar 16 hektar biasanya facilities kami. Jadi selama pandemi ini bahwa ekspor dan impor memang semuanya drop ya Pak ya. Setiap lapisan masyarakat rasakan kan dampaknya ya. Ada yang sangat terpengaruh dengan hidupnya pabrik-pabrik, namun banyak juga yang dapat beradaptasi dan turut serta dalam pembangunan new economy ini. Kami sebagai logistik operator dan distribution memang tidak tutup pada saat PSBB, tetap harus beroperasi. Tetapi ada beberapa perubahan yang harus kami lakukan di operasi kami. Salah satunya timnya harus dibagi menjadi beberapa tim. Jadi saya juga sangat bersyukur karyawan-karyawan kami semua pada sehat dan mereka sangat bekerja keras buat kami. Pada saat kita harus split timnya menjadi 2,
pada saat rame-ramenya. Jadi bayangkan dari yang dua orang kerja menjadi satu orang kerja, tapi mereka tetap support kami. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih ya atas karyawan-karyawan kami. Dan juga selama pekerjaan mereka harus pakai masker. Itu nggak gampang loh Pak, pakai masker di luar tempat panas itu capek sekali. Dan saya juga udah coba jalan aja nggak lama lagi udah ngos. Jadi karena LJK lokasi kami memang di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek, maka banyak juga customer kami yang terdampak oleh COVID. Maksudnya bukan kena penyakit, tapi misalnya customer dalam bidang otomotif, mulai dari supplier material, bahan baku, plastik dan resin, supplier spare parts, supplier steel coil yang dipakai untuk produksi otomotif dan lain-lain. Sebetulnya menurut Gaikindo, produksi otomotif itu drop 80% di bulan April tahun lalu. Dibandingkan dengan kuartal pertama di 2020 ya. Setelah itu bulannya drop lagi sekitar, kalau dibandingkan Mei 2020 dengan Mei 2019 itu berkurang 98%. Jadi boleh dikatakan hampir semua, hampir nggak ada itu produksi mobil saat itu ya. Namun saya sangat bersyukur dan ternyata produsen dan para industriawan Indonesia itu sangat versatil dan resilient. Dan mereka juga kreatif menghadapi pandemi. Justru banyak yang tidak hidup diam dan nunggu ya Pak. Jadi mereka beradaptasi dengan membangun lini usaha baru atau mengalihkan kapasitas yang ada untuk produksi barang-barang yang banyak dibutuhkan. Misalnya produksi masker, face shield, sanitizer, dan plastik akrilik itu Pak yang banyak dipakai di luar negeri maupun di dalam negeri sebagai pemisah, misalnya di dalam taksi ataupun di meeting parlemen di Singapura, di Malaysia, dan di beberapa negara juga saya lihat sudah ada yang dilengkapi dengan akrilik pembatas demi mencegah penularan COVID. So, dengan tumbuhnya industri-industri baru tersebut ya Pak, dan perubahan lini usaha industri, maka otomatis para supplier, trading companies, dan lain-lain juga banyak yang beradaptasi. Yang dulunya memasok resin untuk industri otomotif, sekarang mensuplai produk resin untuk akrilik. Penurunan steel coil untuk produksi otomotif dikompensasi oleh kenaikan coil yang banyak dibutuhkan untuk alat-alat elektronik lain atau white goods. Bahkan ada customer kami yang tadinya memproduksi resin otomotif, selama pandemi ini malah produksi pabrik meningkat sehingga membutuhkan 3 shift untuk produksi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan selama new economy ini. Jadi Pak, dengan adanya industriawan dan pengusaha Indonesia yang resilient, yang versatile, jadi saya lihat industri dan ekonomi Indonesia itu tetap hidup. Malah ada banyak pengusaha domestik yang dapat berkembang dalam masa pandemi ini. Contohnya ya, selama ini kan produksi otomotif dan juga beberapa bidang manufaktur lain membutuhkan sebagian dari bahan impor. Contohnya steel coil. Karena produksi Indonesia masih belum mencukupi dari segi kuantiti untuk dipakai oleh industri-industri otomotif sebelum masa pandemi. Kan dulu industri otomotif tumbuhnya pesat banget ya Pak ya, sebelum pandemi itu. Iya, setuju. Namun selama pandemik, karena demand di seluruh dunia turun, begitu juga di Indonesia, maka para pengusaha mengalami drop di overall consumer demand. Ya. Nah, dengan demand yang berkurang dan ditambah lagi kendala impor, karena kan sedang ada global shortage of containers, shipping cost jadi mahal, karena disrupted supply chain yang sebetulnya sangat affecting kita. Akhirnya menjadi suatu opportunity saya lihat untuk produsen-produsen lokal. Dari segi kuantiti sekarang steel coil buatan Indonesia mencukupi, dan dari segi cost juga mendukung, karena kalau harus impor dengan adanya disruption in supply chain akhirnya jadi mahal kan Pak ya. Di logistik center kami yang di Marunda Cilincing kami juga mengoperasikan PLB Pak. Ini sangat membantu para pengusaha dan importer terutama dalam masa pandemi ini karena adanya disruption di supply chain sehingga pabrik-pabrik yang sedang dalam masa konstruksi ada yang mengalami keterlambatan dalam konstruksi dan lain-lain. Sedangkan mesin-mesin ataupun raw material untuk pabrik-pabrik yang sudah direncanakan sebelumnya itu sudah tiba di Indonesia. Jadi
para pengguna jasa PLD dengan ini memanfaatkan warehouse PLD kami untuk storage mesin-mesin ataupun bahan baku dan raw material pabrik, sehingga importer tidak diharuskan membayar bea masuk dulu selama menunggu selesainya pembangunan fasilitas dan pabrik. Satu lagi yang saya lihat opportunity yang tumbuh besar selama ini adalah yang sekarang sedang kami bangun kapasitas tambahan di LJK kilometer 22 adalah kebutuhan untuk cold storage, cooling, and cold supply chain. Seperti mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, memang kebutuhan cold storage di Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun. Pemicunya ada banyak ya, peningkatan lifestyle, standard of living, secara global terutama di Indonesia lah ya, peningkatan e-commerce, meningkatnya storage and delivery untuk industri, produk farmasi, komoditi pertanian, perikanan, dan barang-barang makanan dan minuman lainnya. Dan juga food safety standard mengalami peningkatan di Indonesia, terutama food safety dan standar kehidupan juga di lifestyle dan living standard juga naik di Indonesia kan boleh dibilang selama 10 tahun belakangan ini. Eksporter yang dulunya ekspor ke jalur internasional sekarang juga harus memasarkan produknya di Indonesia karena hambatan supply chain tadi. Di samping untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, cold chain logistik saat ini di Indonesia masih sangat dibutuhkan karena yang sudah ada masih belum cukup untuk kebutuhan distribusi vaksin COVID misalnya ke seluruh pelosok Indonesia. Peran distribusi vaksin saat ini sedang ditawarkan oleh Singapura dengan bantuan FedEx sebagai cold chain provider-nya untuk distribusi vaksin ke negara-negara tetangga Singapura. Ya, salah satu termasuknya adalah Indonesia ya. Jadi kami ikut berpartisipasi dalam membangun cold chain supply Indonesia dengan harapan dalam waktu dekat Indonesia sudah dapat mendistribusikan sendiri vaksin COVID ini dengan facility cold chain supply yang memadai. Ya, itu adalah beberapa contoh dari yang kami implementasikan di LJK. Tentunya Pak Rudi dan ibu-ibu panelis yang lain juga banyak pengalaman yang sangat encouraging ya Pak, dan meaningful di bidang masing-masing industri. Jadi saya juga pengen dengar pengalaman dari Pak Rudi dan ibu-ibu yang lain juga. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih loh Bu Melda. Kalau dari sisi bisnisnya logistik ya Bu ya, ini kan sekarang juga kalau dari sisi JBK ya Bu ya, kita juga mau develop yang namanya new cluster, namanya logistik hub. Kenapa? Karena kan seperti ibu-ibu dan bapak-bapak semua audiens tahu, JBK itu namanya sekarang dry port tuh. Nah, ini kita perlu supporting area untuk logistik hub-nya. Nah, kalau menurut Ibu Melda dengan pengalaman Ibu selama ini ya, pasti berubah. Karena dengan ada pandemik, model bisnisnya semua berubah, Bu. Nah, tapi kalau menurut Ibu ya, dengan perubahannya gara-gara pandemik ini, ada satu yang bisa di-sharing nggak, Bu? Ke kami semua gitu loh, Bu, untuk bisnis logistik. Untuk bisnis logistik, karena terus terang kami terpengaruh juga dengan adanya disruption supply chain gitu ya Pak ya. Boleh dibilang itu bukan hanya di Indonesia, tapi di global, di seluruh dunia ya Pak ya. Dan kami juga berharap dengan di tahun 2021 ini perbaikan untuk supply chain overall menjadi lebih baik, dan saya sih optimis ya Pak ya, tahun 2021 itu akan jauh lebih baik dari 2020. Jadi dengan adanya beberapa kali kita sharing dengan beberapa customer Bu ya, memang bisnis logistik ini dibandingkan tahun 2020, memang trennya sudah mulai naik Bu. Kan dari sisi otomotif yang sebelumnya juga pasar utama sekarang juga mulai bergerak, walaupun dalam skala yang lebih kecil ya Bu ya. Yang pasti besar kan consumer goods sama food and beverage. Dan memang farmasi ya Bu. Jadi memang ini, nanti kita dengerin deh sharing dari Bu Drawati, dari sisi farmasi itu gimana trennya. Dari tahun lalu 2020 boleh sharing mungkin, atau tahun 2021 ini gimana? Gitu Bu. Silakan Bu Indra. Saya perkenalkan nama saya dulu, saya Indrawati Taurus dari PT Etika Industri Farmasi.
PT Etika Industri Farmasi merupakan joint ventures dengan Fresenius Kabi, perusahaan farmasi multinasional dengan pusat di Jerman. Dan sebagai dari joint venture itu, pada tahun 2013 kami memang membangun pabrik baru di Jababeka, ya, PT Etika. Dan terima kasih juga untuk support dari Jababeka, sehingga relatif sejak berdiri sampai sekarang infrastrukturnya lancar dan tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Itu juga didukung tentunya dari Jababeka. Perusahaan kami pabrik kami yang di Jababeka memproduksi produk-produk injeksi, dan produk-produk injeksi ini memang macam-macam, banyak untuk kebutuhan pasien yang di ICU, pasien di kamar operasi, dan juga ada beberapa yang di UGD. Sehingga kalau ditanya mengenai COVID dan dampaknya bagi industri farmasi secara keseluruhan, selalu ada persepsi bahwa industri farmasi termasuk salah satu yang mungkin berdampak positif. Dari data yang ada, berdasarkan data Q3 tahun 2020, sebenarnya kalau kita lihat, itu relatif memang mungkin lebih baik dibandingkan banyak industri yang lain. Hanya kalau kita bicara pertumbuhan, itu juga ada konstruksi. Jadi artinya negatif, dan karena kenaikan dari beberapa demand yang paling banyak itu seperti vitamin, itu ternyata tidak bisa menutupi penurunan demand karena memang pasien-pasien takut berobat, kemudian banyak tindakan-tindakan pembedahan atau tindakan-tindakan lain itu yang tertunda. Sehingga overall kalau kita lihat kategori per kategori itu sebenarnya banyak juga minusnya cukup tinggi. Dan kenaikan yang tinggi memang tadi saya sampaikan di semua produk vitamin, food suplemen, terutama yang berkaitan dengan imunitas yang naik tinggi. Tetapi di luar sektor itu, kategori yang lain itu penurunannya cukup tajam. Overall, tetapi dengan semakin baiknya protokol kesehatan dan dengan semakin baiknya tentunya protokol di sarana kesehatan, confident pasien lebih baik, dan mungkin juga karena beberapa tindakan sudah tidak bisa ditunda. Sehingga relatif di Q3, Q4 itu sedikit ada kenaikan dari segi demand. Tapi overall tidak setinggi yang kita harapkan pada saat sebelum COVID. Dan ini juga sama dengan pengalaman di negara lain. Jadi bahkan di Eropa pun sesudah dengan COVID, pada saat COVID-nya berangsur-angsur hilang sebelum ada wave 2, itu tindakan bedah ataupun tindakan yang lainnya itu juga masih belum balik ke masa sebelum COVID. Jadi ini juga suatu tantangan tersendiri bagi industri kami, dan tentunya bekerja sama dengan stakeholder yang lain bagaimana membuat awareness mengenai safety protokol dari berbagai tindakan, karena kadang-kadang menunda lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan memang pengobatan tepat waktu. Dan kalau kita bicara pandemik khususnya dari sisi eksternal, salah satu saya lihat yang tren positif itu adalah bahwa mungkin karena travel restriction sehingga banyak pasien-pasien akhirnya berobat di dalam negeri. Sehingga beberapa produk kategori itu juga ada kenaikan karena memang yang biasanya berobat ke luar negeri sekarang jadi meneruskan pengobatannya di dalam negeri. Itu yang tren positifnya sih. Dan kalau dari Etika sendiri, kami bersyukur relatif tahun 2020 kita bisa lalui dengan baik, dan tentunya yang buat salah satu yang menjadi kunci buat kami yang kita pastikan itu adalah bahwa tidak sampai terjadi klaster di industri kami. Karena kalau satu atau dua rasanya dengan penyebaran yang luas itu tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana, dan terutama kita mencermati paling banyak memang dapatnya dari faktor keluarga atau di rumah. Tetapi bagaimana protokol kesehatan dan tentunya juga bisa diterapkan dengan ketat sehingga relatif klaster itu ya moga-moga itu yang jadi panduan kami tahun 2020 relatif kita bisa lalui dengan baik. Dan yang kami belajar dari tahun 2020 sebenarnya COVID ini mengajarkan kami banyak sekali, Pak Rudi dan juga mungkin Ibu yang lain sepakat bahwa kita dipaksa dalam waktu yang cepat itu berpikir keras. Kemudian kalau kita pakai ilmunya McKinsey, suruh reimagine, tapi saya bolak-balik reimagine, akhirnya kita mesti check in lagi kan, antara imagination dan balik lagi, reality check itu kadang-kadang suka nggak ini. Dan ya memang kami dipaksa karena tidak ada panduan dari manapun. Satu hal yang konsep yang kami pakai adalah bahwa kami tindakan pada saat COVID itu cukup dini. Jadi pada saat di Wuhan case pertama dinyatakan lockdown, itu 31 Januari kami sudah langsung mengaktifkan crisis management team. Dan kita sudah mengantisipasi kurang lebih apa saja yang mungkin terjadi. Waktu itu tentunya learning by doing. Dan waktu itu kami juga sempat mengupayakan secure untuk masker.
Waktu itu belum kepikir buat karyawan overall karena industri kami industri farmasi dan masker itu kebutuhan wajib untuk memang kita proses produksi. Sehingga kami waktu itu memang nyetok karena memang untuk memastikan bagaimana proses produksi yang steril di kami itu tetap terjaga. Dan bersyukur bahwa memang itu kita bisa dapatkan sehingga tidak ada gangguan di proses produksi di kami. Dan itu salah satu yang kami belajar bagaimana supaya artinya accept reality itu early. Jadi pada saat orang masih berpikir kayaknya di Indonesia nggak masuk dan ini, tapi dari kami kita bilang kayaknya lihat dari nature-nya virus, lihat dari kecepatan ini, lebih baik kita prepare for the worst walaupun kita pray for the best happen. Itu. Dan pada saat bulan Maret case pertama di Indonesia di kami yang termasuk paling dulu salah satu mungkin paling dulu menarik tim lapangan dan juga menerapkan work from home di kantor pusat. Sedangkan pabrik kita juga buru-buru menetapkan konsep cluster atau sel ya. Dan seperti Bu Imelda sampaikan itu tidak mudah. Karena tidak mudah gini Bu, kalau di kami mungkin lebih mudah karena mereka sudah terbiasa menggunakan masker. Karena memang begitu masuk udah gauningnya semua lengkap. Tetapi yang tidak mudah itu adalah membatasi interaksi. Karena kita membuat selnya itu sedemikian rupa sehingga antara grup 1 tidak boleh ketemu dengan grup 2. Grup 2 tidak boleh grup 3. Jadi pengaturannya sedetail, seketat mungkin memastikan tidak ada interaksi. Dan itu awal-awal sempat pusing juga sampai bolak-balik dijelaskan kenapa penting gitu. Itu pembelajaran yang cukup banyak dan sebenarnya tahun lalu kita relatif secara organisasi belajar banyak sih, terutama dari leader dan juga semua. Kami baca habis lah itu dan bahas dari Harvard Business Review, dari McKinsey, you name it, everything kita coba cari. What it is. Karena termasuk kita coba bikin skenario planning nih, kapan nih COVID selesai, kapan kita kurang lebih bounce back dan lain-lain. Dan waktu itu sempat konsensus, kita bikin voting, ada yang bilang pakai kita mungkin kurva W, kurva U-nya landai, U-nya ini. Tapi buat kita membantu, buat kita untuk akhirnya memikirkan, ada yang kita tahu dan ada banyak juga yang kita nggak tahu. Accept reality dan akhirnya skenario planning dan kita take calculated risk sih. Ada beberapa yang kita stok material terutama karena benar yang sampaikan Bu Imelda dan itu supply chain itu disrupt sekali. Pengiriman terutama dari produksi dan juga dari shipment dan sampai saat ini Ibu masih kita juga alami karena faktornya kontainer. Sehingga delay-nya juga lumayan di kita dan pada saat yang sama kami memproduksi juga obat-obat yang memang diperlukan untuk pasien COVID yang critical care. Sehingga pressure-nya juga lumayan, tapi kami bersyukur karena dari pemerintah memberikan dukungan. Jadi dari Badan POM, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Industrian itu memberikan dukungan ke industri kami sehingga relatif jika ada kesulitan kami bisa mendapatkan support memastikan supply terjaga. Itu dan belajar juga dari tahun lalu bahwa ternyata karyawan itu memegang peranan kunci. Bagaimana kita sekali lagi menyampaikan, mengingatkan karyawan bahwa misi kami, misi di Etika adalah caring for life, itu tema kami, dan mengingatkan karyawan terutama di pabrik, walaupun awal-awal juga ada kekhawatiran, kenapa harus masuk gitu loh. Kalau terkena gimana, tetapi kita lengkapi dengan APD, kita berikan semua protokol dan menjelaskan bahwa memang masyarakat Indonesia atau pasien-pasien itu butuh obat-obat kami. Sehingga relatif bisa supply, ada disruption, tetapi overall kita bisa penuhi. Itu pembelajaran 2020 sih, Pak Rudi, yang mungkin kami bawa akhirnya ke tahun 2021. Dan 2021 tema kami memang adalah optimis, dan karena kita sudah belajar banyak di 2020, tetapi pada saat yang sama kami juga harus hati-hati. Dan yang kami perketat adalah disiplin. Disiplin dalam konteks disiplin protokol kesehatan, kemudian financial disiplin, karena memang kita banyak juga calculated risk, kadang-kadang jadi banyak net working capital, cash kita juga, jadi kita mesti benar mindful dan calculate ini. Dan tentunya juga make sure bahwa semua aspek quality, karena industri kami juga highly regulated, quality is really the paramount, itu tetap kita jaga. Itu Pak yang bisa saya share. Dan kurang lebih sama Bu Imel, kita on the same boat dengan ini yang berbeda, tapi mirip-mirip. Ya, memang Bu, kalau memang dari beberapa kali kita juga diskusi sharing gini Bu, sama seperti JBK waktu awal-awal. Kan waktu itu kita bisa ketemu sama Bu Imelda, kita ketemu sama Bu Shannon face to face.
Malah dulu saya pernah ini Bu, sama Bu Sanon tuh kita radio talk show live, Bu. Sonora Bu. Nah sekarang ini saya dibatasi oleh Zoom. Jadi memang waktu awal pandemik juga ya Bu ya, kalau saya boleh sedikit sharing, seperti Ibu Indrawati sampaikan, kita nggak ada buku panduannya Bu. Jadi kami pun di sini juga bingung sebenarnya awal-awalnya. Karena kalau kita mau jualan quote-unquote industrial land sekarang ini, kan mesti face to face ya Bu ya. Sekarang semua dipaksa Bu, untuk pakai digital. Digital transaction, digital presentation. Yang dulu saya nggak bisa pakai Zoom untuk presentasi Bu. Sekarang kita semua mungkin udah mahir nih Bu. Setahun latihan Bu. Ya, jadi memang ini yang menarik dari pandemik ini adalah kemajuan teknologi itu dipercepat 6-10 tahun di depan, Bu. Jadi ini yang kita bersama-sama mungkin harus sama-sama siap untuk antisipasi. Masuk kita, Bu. Kita sekarang lagi menggalakkan webinar mengenai Industri 4.0. Karena at the end-nya, kita pasti akan harus menjalankan yang namanya Industri 4.0. Supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ini yang paling penting. Nah ini tidak mudah untuk mengimplementasikan Industri 4.0. Jadi JBK sebagai kawasan industri yang paling besar dan terlama, kami mulai mengedukasi Bu. Dan JBK juga semuanya melalui webinar-webinar Industri 4.0. Itu kan impact-nya nanti di IoT, Artificial Intelligence, robotik sama automation. Nanti mungkin ada satu sesi lagi Bu, saya akan create. Saya undang dari Schneider dan juga kita aslinya untungnya Bu, ada Presiden University dan ATMI. Jadi ini salah satu supporting untuk implement Industri 4.0. Ini sumber daya manusia yang handal. Boleh sharing juga nih Bu Sanon dari bisnis Bu Sanon ini kan mungkin ibu-ibu, Bu Imelda sama Bu Indrawati nanti boleh chatting Bu sama Bu Sanon. Oke. Saya baik. belum ngomong Bu Sanon, mungkin Bu Sanon boleh jelaskan bisnisnya seperti apa. Silakan Bu. Boleh, baik. Selamat pagi. Semuanya, perkenalkan saya Shannon Prita dari PT Kemaroma Indonesia. Kami bergerak di bidang fragrance, lebih tepatnya kita memproduksi wewangian, yang mana wewangian ini digunakan untuk aplikasi dari segala macam produk yang berhubungan dengan wewangian. Contohnya, jadi saya develop wewangian untuk aplikasi produk personal care seperti kosmetik, perfume, hand body, shampoo dan sebagainya. Kemudian juga home care seperti air freshener, floor cleaner, bahkan dari cat juga. Nah, produk-produk ini sangat erat dengan wewangian. Jadi PT Kemaroma Indonesia ini mendevelop dari mulai zero atau sampai akhirnya terciptalah sebuah formulasi yang memang tidak kalah hebatnya dengan koleksi-koleksi European ya Bu. Dan Kemaroma Indonesia ini juga berdiri di 2014 dengan kita headquarter berada di Barcelona. Jadi dengan adanya headquarter berada di Barcelona, kami juga memproduksinya di Indonesia dengan semua bahan baku yang kita impor dari Barcelona. Karena Kemarom ini tidak hanya di Indonesia saja, kita juga ada di beberapa negara, ada di Vietnam, Singapura, kemudian Dubai, dan tahun 2020 seharusnya sudah mulai beroperasi di Lagos, Afrika, tapi karena kondisi begini, jadi memaksa kami untuk mempostpone dan akan start di 2021. Cuman di Brasil sudah mulai start sekarang. Nah, untuk Indonesia sendiri,
kita mengcover untuk supply di tidak hanya locally juga, kita juga mengcover South of Asia. Kita juga kirim fragrance kami ke Middle East, ke negara-negara Middle East, dan juga dari South of Asia tersebut. Kalau dibilang mungkin sama juga sih tadi sama Bu Imelda bahwa memang supply chain itu juga efek juga ke industri saya, karena terutama saya benar-benar 75% hampir bahan baku saya impor dari Spain, dan dengan kondisi sekarang yang sangat dibatasi membuat produksi saya cukup delay. Cuman kami juga sudah menata forecast, jadi kita agak tercover ya dengan masalah tersebut. Dan apalagi di tahun 2020 ini, secara pertumbuhan bisnis, Pavaromm bisa bertahan sih di tengah badai krisis seperti ini. Dan itu tidak, bahkan karena hal tersebut tidak menggoyahkan kami untuk terus berinovasi, kemudian terus menciptakan produk-produk baru, karena sejujurnya kami karena adanya pandemik ini, inovasi yang kita buat adalah kita mampu membuat sebuah teknologi yang kita sebut dengan teknologi OYA. Jadi teknologi OYA ini menggabungkan antara sense, skill, kemudian yang memang kita bikin atau kita teknologi ini kita create untuk memenuhi pangsa pasar. Jadi awalnya bisnis kami yang hanya B2B, business to business, atau dengan brand kami Pavaromm, yaitu menguasai pangsa retail dan juga industri dengan brand kami Kemarom. Sekarang kita sudah menggabungkan dua formula ini, Pak. Nah, yaitu kita menciptakan sebuah produk dengan teknologi OYA, yaitu antara parfum dan sanitizer. Jadi tidak hanya sekarang bahkan sudah bisa dilihat bahwa sanitizer itu menjadi kebutuhan wajib ya. Bukan hanya kalau di tas sekarang nggak cuma dompet, kaca sekarang udah nggak penting. Yang paling penting adalah sanitizer. Nah, berawal dari itulah membuat kami berinovasi dengan meng-create sebuah teknologi OYA, yaitu menggabungkan dua formulasi, parfum dan sanitizer. Jadi kami meng-create satu produk yang dinamakan AirTalk, itu di mana-mana bisa dipakai untuk parfum dan bisa dipakai untuk sanitizer. Nah, dengan teknologi OYA ini juga kami akan mengembangkan sebuah sanitizer yang bisa untuk moisturizer, Pak. Jadi ya nanti kita akan kembangkan lagi teknologinya, yaitu sanitizer bisa jadi untuk brightening. Jadi, tapi nggak dipakai ya Pak, nggak buat mandi ya. Kadang kan, jadi dengan teknologi ini, karena kita juga parfumery kami berada di Barcelona dan ada beberapa juga di Indonesia, kita sedang memang menggabungkan skill dan juga sains untuk mendevelop satu produk yang memang nanti itu menjadi kebutuhan utama di market. Nah, itu yang kita baca Pak dalam untuk bisa eksistensi di badai krisis ini. Kemudian juga tidak hanya itu saja, program-program kami tetap terus berjalan. Seperti dulu di awal 2020, kami menggandeng brand ambassador kami, Miss Universe, Natalie Glebova 2015, untuk sebagai brand ambassador untuk empowering semua wanita-wanita yang ada di Indonesia, yang kita menggandeng komunitas IWAPI juga, yang mereka ini bingung mau bisnis apa, dan itu waktu di awal 2020 efeknya cukup luar biasa. Banyak wanita-wanita di Indonesia yang memang mereka ini ternyata, wah ya juga ya Shannon, Bu Shannon, nanti saya juga tertarik karena saya ada program yaitu starter kit Pak. Jadi saya ada package starter kit. Dulu kita juga sempat
di sebelumnya kita ada webinar juga mengenai empowering wanita, mengenai apa sih sebenarnya berbisnis apa di era sekarang yang sebenarnya mereka ada mereka bingung nih Pak mau bisnis apa. Nah, kita ini ada starter kit, yaitu di mana mereka bisa memulai bisnisnya dari rumah, yaitu dengan membuat brand parfum mereka sendiri. Jadi dipasarkannya tentu saja sekarang kita hidup di dunia digital, jadi mereka menggunakan dunia digital dengan Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan ternyata efeknya cukup luar biasa, Pak. Jadi saya juga cukup surprise karena alhamdulillah juga di 2020 ini karena kita punya banyak program, terutama program empowering para women dan juga kita memberi kesempatan bagi para young entrepreneur, itu membuat mereka akhirnya di rumah, gue mau jualan apa ya? Bikin parfum Pak, pakai brand mereka sendiri gitu. Jadi misalnya mungkin Jababeka juga bisa bikin Jababeka parfum. Nah, boleh Bu, boleh. Gitu ya Pak. Nah itu banyak para new entrepreneur dan quite sukses di bidang tersebut. Saya sering kasih coaching untuk mereka, saya sering kasih workshop untuk mereka mengenai knowledge parfum. Karena sebenarnya sekarang parfum itu bukan menjadi kebutuhan sekunder ya Pak, lebih ke primer ya. Kalau nggak parfum berasa kayak nggak pakai baju, orang bilang ya kan. Saya pun yakin Bu Imelda dan juga Ibu ini juga pasti parfumnya banyak tuh. Nggak cuma satu aja ya, Bu Indrawati juga nih. Pasti Pak Rudi juga nih sebagai yang paling ganteng di antara ibu-ibu ini, pasti juga parfumnya banyak. Nah itulah yang menuntut membuat kami kita punya potensial besar di dunia fragrance. Dan pastinya tidak hanya di kesehatan juga, sekarang juga kita membutuhkan makanya di dunia kesehatan orang membutuhkan vitamin untuk menjaga imun kita dalam kondisi pandemik begini, dan pastinya kita juga harus menjaga lingkungan sekitar dengan ya terutama itu pakai masker, kemudian hand sanitizer, cuci tangan. Nah itu produk-produk yang memang saat ini erat sekali bagi kita. Itulah kenapa kami bisa sangat saya terus terang di 2020 sangat struggling, tapi banyak sekali hikmah yang bisa kami petik dan membuat kita lebih berinovasi, Pak. Menuntut kita untuk terus berkarya, terus berinovasi. Kita harus berkolaborasi, potensialnya di mana nih? Ayo kita hajar, kayak begitu. Dan juga tidak lepas dengan tim-tim saya yang sangat luar biasa. Saya juga sangat beruntung dengan tim saya yang betul luar biasa karena mereka, saya selalu bilang, the future belong to those who believe in the beauty of their dreams. Nah, tim-tim saya, terutama kebanyakan wanita juga, mereka sangat empowering dan sangat believe bahwa saat ini itu kita juga nggak hanya cuman mungkin tidak bisa bertatap muka dengan teman, tapi meskipun dengan berada di rumah, kita juga tetap dituntut untuk harus cantik Pak, ya kan? Dan cukup sangat menarik. Orang di rumah, bahkan orang yang biasanya nggak mau belanja sekarang dituntut untuk pegang gadget, terus pergi ke marketplace, aduh saya mau beli parfum, aduh saya mau beli hand sanitizer, aduh saya mau beli vitamin, kayak kan begitu. Jadi akhirnya belakangan terakhir ini, di akhir 2020 ini, dengan adanya new norma, membuat pangsa market saya cukup naik, bisa dibilang much better dan sebelum pandemik, bisa dibilang begitu Pak. Saya ada kenaikan 25% dari tahun lalu, yaitu dia karena inovasi kita gitu, tetap terus dituntut ya kan. Kalau mungkin tidak adanya pandemik kan orang udah biasa mungkin ya, kalau dengan ada pandemik ini kita kan harus dituntut untuk bertahan di kondisi krisis ini. Makanya banyak para young entrepreneur yang memang mereka harus berinovasi, jualan misalnya nggak cuma hanya parfum dengan brand mereka sendiri. Mereka juga sekarang banyak red diffuser, mungkin Bapak atau Ibu tahu bahwa banyak para
orang yang berkreasi untuk bikin rag diffuser, berkreasi untuk bikin body shop, berkreasi untuk bikin parfum disinfektan, tapi tetap ada parfumnya untuk ruangan. Nah, itu membuat mereka terus berinovasi, begitu Pak. Jadi bagi kami 2020, meskipun krisisnya luar biasa, tetap membawa faidah yang luar biasa juga. Begitu Pak Rudi. Ya, terima kasih buat channel sharingnya. Ya. Jadi memang waktu awal pandemik sampai kira-kira semester 1, Bu, saya pernah mapping industri ini apa yang data yang kita bisa kita collect. Saya bagi 3, Bu, sebenarnya 3 golongan. Okay. Yang pertama itu adalah industri yang benar-benar terimpact terhadap pandemik ini. Itu kira-kira 10-20% di industri kita ya, JABK ya. Yang kedua itu industri yang mau improvisasi Bu. Jadi mereka benar-benar bertransformasi bisnisnya dari seperti Ibu Sharon bilang, dari bisnis biasa, misalnya jual plastik biasa, jadi face shield. Terus yang dulu pernah spare part otomotif, dia produksi ventilator. Jadi mereka tuh bertransformasi semua, Bu. Luar biasa. Ini yang golongan kedua. Nah, golongan 3 itu yang sama sekali tidak terimpact sama pandemik. Bahkan dia naik salesnya. Nah, ini yang menarik, Bu. Nah, setelah saya summary, yang menarik itu yang golongan kedua, Bu, yang mau bertransformasi. Jadi mereka itu merubah semuanya, dari mulai bisnisnya, mentality karyawannya, sama pasarnya. Ini nggak mudah, Bu. Jadi itu yang luar biasa, dan mereka bisa bertahan dan lewat tim. Nah, waktu kita sharing seperti ini, Bu, sama mereka sharing bahwa memang waktu ada pandemik itu cuma ada 2 pilihan. Satu, tetap bertahan dengan bisnis yang lama, tapi akan punah, atau bertransformasi, dia naik. Nah, ini mereka milih ini. Nah, waktu saya tanya lebih dalam lagi, kenapa mereka memilih itu? Karena mereka mau tetap bertahan, Bu. Tidak ada ya istilah PHK gitu sih ya. Jadi mereka ownernya dengan karyawannya semua berdiskusi, sepakat bersama untuk bertransformasi. Nah, ini mungkin juga dialami sama Ibu Melda, Bu Indrawati maupun Bu Sharon. Jadi tidak mudah loh bagi ibu-ibu sebagai ibu ya untuk kan quote-unquote tangan besi loh Bu, merubah situasi yang demikian tough kita lewatin tahun 2020 dan 2021 ini. Betul. Nah, saya boleh minta sharing lagi nih sama Ibu Meda lagi dulu, terus tadi Bu Indrawati sama Bu Sharon. Jadi sebenarnya Bu, di tahun 2021 ini kita itu tetap bertahan dengan strategi yang tahun 2020, atau ibu-ibu ini punya new strategi untuk tahun 2021 ini. Boleh mungkin dari Bu Imelda sharing, Bu. Ya, terima kasih Pak Rudi ya. Untuk kami di LJK ada beberapa yang akan kami pertahankan, ada juga beberapa yang harus kita improve ya Pak ya. Karena kalau kita kan semua mengalami tahun 2020 itu tiba-tiba datangnya seperti kata Ibu Indra ya. Jadi nggak ada yang best practices yang kita tahu sebelumnya. Kita semua learning doing by learning, trying new things gitu. Jadi apa yang kita terapkan ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Salah satu yang berhasil adalah yang tadi Pak Rudi juga bilang adalah berinovasi, tumbuh berkembang, yang Bapak bilang kategori nomor 2 dari
bisnis yang tadi Pak Rudi ceritakan. Jadi beberapa hal yang harus kita improve adalah digitalization. Yang ini saya juga pengen belajar nih dari Pak Rudi nih, market digitalization untuk the future, sama Internet of Things, itu yang harus kita terapkan lebih banyak lagi ke depannya. Ya, itu yang kira-kira saya bisa share saat ini Pak, untuk beberapa yang harus saya improve tahun depan. Ya Bu, oke. Mungkin dari Ibu Indrawati boleh sharing Bu. Kalau 2020 itu yang kami lakukan kan mencoba survive nih Pak, coba belajar, kemudian bagaimana kita bisa pass through the storm kan. Nah 2021 baru 3 minggu yang lalu kami melakukan kick off meeting, di mana kita memang menyampaikan ke 500 karyawan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita capai di tahun 2021 ini. Pertama kali meeting virtual, jadi memang agak technical glitch-nya ternyata ada. Sehingga beberapa message mungkin ini, tapi itu side conversation sih, dan memang nggak buat teman-teman juga satu hal yang baru, karena bagaimana biasanya tiap tahun kita kumpul menyenangkan mencapai apa yang dilakukan, tahun ini digital semua, interaksinya tidak sama. Nah yang mau kita capai tahun ini, kalau tahun lalu survive, tahun ini yang kita mau capai itu adalah thrive. Jadi bagaimana kita bukan hanya survive tapi kita grow. Industri kami dalam konteks transformasi secara yang tadi kayak Pak Rudi menggolongkan grup 2 itu mungkin tidak se-fleksibel itu karena relatif lebih rigid. Namun within yang high regulated dan within yang nature-nya industri farmasi tetap memaksa kami atau tetap kami berupaya melakukan berbagai hal, misalnya refokus di portfolio. Jadi kalau dulu kami fokusnya ke portfolio A, dengan adanya pandemi kita akhirnya diajak ulang fokusnya di mana. Dan itu pun kami juga bikin assumption ini hanya temporary, tetapi kita juga paham ada midterm yang memang kita harus invest. Jadi keberanian investasi di satu portfolio itu juga yang kami lakukan tahun ini. Karena kita tahu tahun ini pasti tidak akan, tetapi kalau kita tidak invest tahun ini, kita bicara mengenai sustainability dari perusahaan. Jadi itu yang kita lakukan, refocusing, dan kemudian kita accelerate. Ternyata sekali lagi belajar dari 2020, ternyata proses kita itu selama ini juga banyak juga silo, banyak juga yang kita nggak conscious why we are doing that, why we are taking this lead. Tetapi dengan pada saat kepepet itu kan ide-ide muncul semua, jadi kita lebih scrutinize proses, kita lebih challenge akhirnya, dan pembelajaran dari sana adalah kita bagaimana accelerate supaya continuous improvement itu jalan, bukan hanya pelan-pelan, tetapi in what way kita bisa lebih cepat lagi gitu. Dan untuk kunci salah satu lagi yang kita sampaikan ke karyawan adalah bagaimana disiplin. Tadi saya sempat singgung karena sangat mudah. Dan itu kita juga lihat case-nya kan Januari ini relatif kasus baru juga cukup tinggi. Karena awal tahun lalu sih orang masih bisa nahan diri, bisa ini, tetapi kayaknya udah kelamaan akhirnya disiplinnya mulai kendor. Nah, bagaimana kami memastikan bahwa ya terus woro-woro lah bahwa disiplin tuh nggak boleh kendor sedikit pun gitu loh, bahkan sekarang justru lebih ini. Dan tadi saya sampaikan juga kalau bagaimana financial discipline itu key, terutama kita tahun ini bukan hanya sekedar survive dan thrive, tetapi bagaimana kita juga harus invest supaya pada saat pandemik ini berlalu kita sudah sudah paving the way, jadi nggak kaget-kaget. Sehingga dari sana kan perlu disiplin untuk allocate resource. Dan yang terakhir memang kuncinya adalah employee engagement. Karena salah satu beauty daripada pandemik ini adalah kesempatan belajar itu jadi lebih luas. Karena dengan digital itu orang jadi kita lebih mudah reach out ke karyawan dalam konteks message dan training, dan itu kita manfaatkan momentum. Sehingga itu bahkan menjadi fokus kita tahun ini bagaimana karena itu kita percaya bahwa kalau kita bisa engage karyawan, ini kita bisa build organisasi ini bukan hanya thrive, tetapi kita bisa lebih ke arah leap growth untuk tahun 2022 onward. Gitu. Jadi itu sih Pak yang kami fokuskan tahun ini, dan yang paling penting juga balance antara optimism karena sama cautious. Saya selalu believe itu karena kita juga tahu kapan vaksin itu ada, tetapi kita selalu lihat vaksin is not the silver bullet, itu yang kita tahu. Jadi it will take sometimes for the economy to bounce back, tetapi yang penting kita maksudnya tetap optimis dan tetap in the meantime nggak kendor di eksekusi sama disiplin. Jadi istilah saya ya optimis tapi cautious itu. Kalau boleh dibilang juga ada blessing-nya sebenarnya Bu ya. Kita dari sisi kita juga mulai disiplin segala macam.
Nah, mungkin boleh sharing nih dari Bu Shannon. Ya, saya setuju sekali tuh dengan Bu Indrawati. Harus tetap optimis ya Bu ya. Ya itu dia. Kondisi ini yang memang membuat kami PT Kemarau Indonesia yang memang terus berinovasi yang sudah saya sampaikan di awal dengan berbagai latar belakang tersebut menjadi alasan yang membuat bisnis kesehatan termasuk salah satu yang bisa bertahan di masa krisis sekalipun ya. Dengan menjaga dan memulihkan kesehatan tak akan hilang juga yang memang harus penting kita jaga pada saat ini. Karena peluang tersebutlah yang membuat kami menghadirkan produk baru yaitu hand sanitizer dan juga perfume sanitizer yang tadi sudah saya singgung di awal. Dan nantinya kita akan berkolaborasi tidak hanya untuk pasar industrial juga dan retail, kita juga akan menggandeng untuk beberapa modern market di seluruh Indonesia. Seperti karena sebelumnya kita memasarkan bahan baku saja yaitu si wangian ini, fragrance ini untuk beberapa aplikasi produk. Namun saat ini saya di 2021 ini membuat kita berinovasi untuk memproduksi finishing good yaitu hand sanitizer dan juga perfume sanitizer yang akan menggandeng para modern market di seluruh Indonesia, mulai dari Ranch Market, Farmer Market, Ion, Hypermart, dan sebagainya. Yang itu nantinya akan dijadikan kami untuk memasarkan produk-produk sanitizer kami dan juga perfume sanitizer kami juga. Itu sih Pak, di 2021 saya akan tetap terus optimis dan pastinya konsisten dengan apa yang sudah kita create di 2020, inovasi-inovasinya akhirnya belajar dari semua pengalaman-pengalaman 2020 dan akhirnya memaksa kita untuk terus berinovasi. Akhirnya 2021 ini adalah di awal tahun yang kita harus optimis dengan new line bisnis kami yaitu Finish Good. Begitu Pak. Tapi saya pikir ini menarik sekali Bu ya. Diskusi hari ini nih sangat membuka mindset kita semua. Bahwa kuncinya itu adalah optimisme. Jadi saya suka bercanda Bu sama teman-teman. Waktu ada awal-awal pandemik ini, semuanya kan panik Bu. Ternyata loh kita bisa sampai sekarang hari ini kita bisa diskusi. Saya bilang sama mereka, dulu coba kita pikirin. Nah, tapi apa kuncinya? Kuncinya memang kita karena disiplin, Bu. Jadi kita menjaga kesehatan itu kunci utamanya, menjaga makanan kita. Nah, kita bisa diskusi sampai hari ini, saya bilang. Mereka semua juga surprise, Bu. Karena saya ingat waktu Maret ya, awal pandemik itu, semuanya panik, semuanya pada, ya di rumah kan misalnya gini Bu, semua sibuk kan, wah udah pulang malam segala macam, tiba-tiba di lockdown di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dan berbulan-bulan ya Bu. Nah itu emang setelah kita ketemu pakai Zoom segala macam, mereka banyak sharing. Oh ternyata kita terlewati loh. Yang penting kita optimis, walaupun memang ada hal-hal berat yang kita lalui Bu ya. Jadi memang saya berharap kita di tahun 2021 ini kita bisa tetap kuncinya optimis dan bisa grow up kita punya bisnis Bu. Untuk closingnya Bu, mungkin boleh ada closing remarks dari Bu Imelda dulu, terus Ibu Indrawati sama Bu Shannon. Silahkan Bu. Terima kasih Pak Rudi. Jadi sesudah saya pelajari ya di tahun 2020 ini, melewati tahun 2020 dan apa yang akan kita lakukan di 2021 ya. Ternyata kan tahun 2020 adalah tahun yang caught everyone by surprise. Dari segi kehidupan sehari-hari, kebiasaan kita sampai bisnis kita semua dipaksa untuk beradaptasi dalam waktu dadakan. Secara sosial saya juga harus beradaptasi
adaptasi, meeting dengan tim seperti yang Pak Rudi bilang tadi. Sekarang sudah menjadi hal yang sangat normal ya. Begitu juga signing contract dengan Zoom, DocuSign, dan lain sebagainya. Jadi saya pada awalnya selalu merasa human interaction sangat penting dalam kehidupan sosial sehari-hari. Apalagi dalam kehidupan bisnis ya. Namun dengan adanya COVID, mau tidak mau saya dan juga para karyawan kami dipaksa juga untuk meeting dan bersosialisasi online. Awalnya memang agak kurang serp kita ya, tapi lama-lama jadi biasa. Dan kita pun jadi sadar bahwa selama ini kita sudah dimanjakan oleh kebiasaan dan selalu menganggap semuanya bisa diatur. Jadi kita selalu take things for granted. Karena saya merasa Jakarta Singapura negara, tapi jangan lebih ternyata sekarang benar-benar nggak bisa kemana-mana ini di Singapura itu. Dan kalaupun bisa ke Jakarta nanti balik ke Singapura, saya harus mikir juga bagaimana cara baliknya nanti di sini ya. Jadi dua pelajaran yang saya rasa sangat penting bagi saya sendiri ya adalah never take things for granted gitu ya. Karena hal-hal kecil seperti virus yang tidak kita sangka ternyata efeknya bisa mendunia. Dan nomor dua ternyata kita adalah semua individu yang bisa belajar dan bisa adaptasi dan hal baru. Jadi asal kita punya attitude yang benar, yang baik untuk tidak kecewa dan tetap positif, itu semuanya itu sebetulnya kita bisa atasi. Begitu Pak, pelajaran yang saya petik dari tahun 2020 ini Pak. Iya. Terima kasih Bu, ya setuju Bu. Mungkin dari Ibu Indrawati Bu. Ya, mengeko sedikit apa yang disampaikan Bu Email. Jadi apa yang sudah kita lalui 2020 juga kita patut syukuri. Dan salah satu mungkin yang obvious sih Pak dari talk show hari ini itu adalah kan memudahkan kita ternyata untuk bertemu, bisa connect, bisa networking. Mungkin kalau kita nggak ada pandemik lebih susah. Biasanya kan kayaknya face to face dan bilang waduh nggak bisa, suka kebentrok jadwal. Tetapi kalau mungkin dan dari Pak Rudi juga pelopor kan di Jababeka ternyata dengan pandemik itu membuat kita lebih gampang koneksi ininya. Ya, jadi networknya menjadi jauh lebih luas dibandingkan mungkin pre-pandemic. Mungkin kita recall kan Pak tahun 2019 kalau kita janjian nggak akan segampang begini. Ininya. Itu saya janjian sama Imelda susah Bu. Kebayang. Karena gampang itu. Ya baik. Dan, ya untuk 2021 buat saya pribadi sih dan lebih karena maksudnya untuk bicara bisnis itu tetap kita selalu hoping for the best, tetapi as a business persons kita harus selalu prepare for the worst. Jadi whatever action kita harus selalu memikirkan what might go wrong, what if kita nggak sunshine-nya mundur, tapi masih maksudnya storm, kita mesti prepare sih itu. Dan tentunya semua di backup science ya. Dan sehingga kita ya skenario planning bukan hanya sekedar karena kekhawatiran yang berlebih, tetapi karena memang science terutama kita belajar dari COVID itu masih banyak yang unknown. Sehingga dari sana sih buat saya pribadi dan juga saya mengajak leadership tim di tempat saya adalah kita mesti prepare for the worst. Karena mungkin tahun ini will still be a winter, kita tetap mesti prepare. Walaupun kita selalu pray and hoping for the best kan, kita support tetapi never take it for granted kayak Bu Imelda, whatever yang good news ini bukan berarti terus kita ini. Hopefully tahun 2022 kita sudah bisa full recover sih. Kalau amin Bu, amin. Jadi tahun ini kalau dari kami sih kami masih lebih cautious sih Pak. Tetap optimis tapi kita selalu prepare untuk lihat if things lead kita sudah ready. Oke, baik. Itu dari saya. Ya. Mungkin silakan Bu dari Bu Sanan. Ya. Kalau saya juga saya nggak akan banyak, yang penting bagi para entrepreneur, para mereka yang memang ingin memulai bisnisnya, yang penting optimis saja, konsisten, dan juga you have to believe on yourself gitu. Karena di dunia ini nothing is impossible ya Pak. Jadi yang penting yakin aja, kayak begitu aja sih. Jangan give up karena
seperti yang tadi Bu Indra juga bilang bahwa dunia digital ini membuat kita makin besar loh, peluangnya makin banyak gitu. Jadi jangan mundur, terus maju aja. Kalaupun we need to prepare the worst, but we need to be optimis terus aja. Itu aja dari saya sih Pak, nggak akan banyak. Yang penting harus optimis, bisa. Seperti tagline kita Pak, yes I can. Setuju. Iya. Itu saya juga sering sharing Bu ya. Kan kita bergaul sama orang-orang yang positif nih Bu. Kita kan selalu positif Bu. Betul. Nah ini saya senang sekali Bu. Makanya saya juga salah satu tujuan dari meng-create webinar ini dan disaksikan oleh banyak audiens juga nanti Bu. Itu kita men-sharing Bu, men-transfer aura yang positif ini ke semua entrepreneur, ke semua businessman, businesswoman. Oh, kita tuh bisa loh sebenarnya. Ini tuh yang saya bilang tadi, kita sama-sama sepakat optimisme itu Bu. Jadi itu mungkin saya akan closing webinar hari ini Bu. Saya terima kasih sama Ibu Melda, Bu Indrawati, Bu Sanon, udah sempatkan waktunya di webinar ini. Saya juga terima kasih loh nih ibu-ibu, bapak semua sama Swiss Bell Inn Hotel. Jadi memang hari ini kita lokasi syutingnya beda nih. Pindah ke Swiss Bell Hotel Bu. Karena Swiss Bell Hotel ini juga salah satu fasilitas yang ada di GBK. Kita mesti sama-sama support juga. Jadi saya pikir oke lah, kita syutingnya di sini. Jadi mungkin itu dari ibu-ibu semua. Saya sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita boleh foto bersama Bu. Memang sekarang fotonya virtual Bu. Oke, siap-siap Bu ya. 1, 2, 3.